Film dibuka di kota Semarang pada tahun 1981. Di sebuah hotel bernama Ambar Mangun, ada seorang pelayan baru yang mulai bekerja pada hari itu. Namanya adalah Ningrum. Ketika itu, Ningrum bertemu dengan pemilik hotel, yaitu seorang wanita tua bernama Nenek Suktini. Suktini menjelaskan apa saja yang perlu dikerjakan oleh Ningrum. Kemudian ada sebuah pantangan yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah naik ke lantai 3. Suktini beralasan karena lantai tersebut sedang direnovasi. Kemudian ketika tengah bekerja, Ningrum mulai mendapatkan gangguan di bangunan hotel itu. Dia mendengar suara tangisan di lantai 3. Ningrum pikir ada seorang tamu yang perlu bantuan di sana, sehingga ia mendekati sumber suara tersebut. Setelah naik ke lantai 3, dia mendengar jelas suara itu berada di sebuah lorong yang terkunci. Ningrum berusaha membuka pintu itu, namun tak kunjung terbuka juga. Ketika Ningrum hendak turun lagi ke lantai 2, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya secara misterius. Alih-alih ketakutan, Ningrum malah masuk ke lorong tersebut. Seketika semua lampu tiba-tiba meledak, membuat Ningrum sangat terkejut. Suara tangisan itu semakin terdengar dengan jelas, berasal dari sebuah kamar tak bernomor yang ada di ujung lorong. Permisi. Di sana, Ningrum pun melihat sosok perempuan dengan sekujur tubuhnya berwarna putih. Sosok perempuan itu berkata, "Telung dino, tengah wengi." Telung dino tengah wengi. Setelah kejadian itu, Ningrum terus mendapatkan teror dalam hidupnya. Mengalami kesialan, seperti Payono tetangga mereka yang tiba-tiba menusuk kakinya sendiri. Lalu kucing peliharaan mereka yang seketika mati. Dan yang paling mengerikan adalah Bude Ayu, kerabat mereka, lompat dari atas gedung rumah sakit. Ningrum takut itu semua ada kaitannya dengan wanita serba putih yang ia temukan di lantai 3. Perempuan itu entah mengapa berkata, "Telung dino tengah wengi, 3 hari, tengah malam." Dan ini sudah hari ketiga, juga hampir tengah malam. Ningrum semakin ketakutan. Anaknya yang bernama Karin berusaha menenangkan Ningrum. Semua itu hanya kebetulan saja. Payono tetangga mereka memang mengalami sakit jiwa. Selain itu, Bude Ayu udah 2 tahun juga di rumah sakit jiwa. Dan kucing mereka pun memang sudah tua. Jadi itu semua tidak ada kaitannya dengan sosok wanita serba putih itu. Agar lebih tenang, Karin menyuruh ibunya untuk melaksanakan sholat. Pada saat jam 12 kurang seperempat, Ningrum mulai menunaikan sholat Isya. Teror tak henti menghantuinya. Seketika lampu berkedip, hantu wanita putih itu muncul dari cermin. Ningrum berusaha fokus menyelesaikan sholatnya. Setelah itu, Ningrum yang takut langsung naik ke atas kasur dan menutup diri dengan selimut. Tepat ketika tengah malam, sosok hantu wanita berbadan putih itu langsung menyerang Ningrum secara brutal. Kemudian Ningrum ditemukan oleh anaknya sendiri sudah tergeletak tewas dalam keadaan dikuliti. Dan film Panggonan Wingit dimulai. 3 hari kemudian, seorang kakak adik baru datang ke kota Semarang dari kota Jakarta. Mereka adalah Raina dan Faye. Mereka berdua baru saja ditinggalkan oleh ayahnya 2 bulan yang lalu. Kemudian mereka datang ke Hotel Ambar Mangun yang ternyata hotel itu milik almarhum ayah mereka yang bernama Pak Januar. Yang mana memang tebak pasti ayahnya itu lahir di bulan Februari, yang setuju komen slur. Hotel itu pun diwariskan kepada Raina dan Faye. Lalu mereka bertemu dengan Nenek Suktini dan juga kakek Garin. Mereka adalah kakek nenek Raina dan Faye. Mereka pun disambut dengan sangat hangat ketika itu. Lalu mereka diantar ke sebuah rumah yang ada di sebelah bangunan hotel. Selama di Semarang, mereka akan tinggal di sana. Setelah memasuki rumah itu, Nenek Suktini mulai berbicara. Jika dia tidak menyangka, Januar ayah mereka punya hutang yang sangat besar kepada bank untuk berbisnis. Sehingga rumah mereka yang ada di Jakarta sekarang disita. Tapi sekarang kehidupan mereka di Semarang, mengelola hotel ini. Nenek Suktini yakin Hotel Ambar Mangun akan lebih maju di tangannya Raina, karena Raina sempat bekerja sebagai seorang manajer hotel di Jakarta. Lalu nenek memberikan peringatan
di hotel jangan naik ke lantai 3 dengan alasan sedang direnovasi dan para pegawainya sedang libur. Takutnya mereka tertimbun oleh material pembangunan. Keesokan harinya, Raina mengantar Faye ke sekolah barunya. Ketika itu, Raina ingin bertemu dengan kepala sekolah untuk mengurusi data perpindahan sekolah Faye yang awalnya dari Jakarta ke sekolah Semarang. Tapi ketika itu, Raina diminta untuk menunggu karena kepala sekolah masih kedatangan tamu. Ternyata sekolah itu sedang digemparkan dengan sebuah kasus yang menimpa salah satu murid di sana. Murid yang dimaksud adalah Karin, anaknya Ningrum yang ada di awal film tadi. Sekolah diinterogasi mengenai kematian ibunya Karin. Seorang detektif bernama Ardo didatangkan dari Jakarta ke Semarang untuk mengusut masalah ini. Yang ternyata Ardo adalah mantan Raina. Mereka baru saja putus 6 bulan yang lalu. Raina sangat tidak menyangka bertemu Ardo di Semarang. Ardo yang masih menyimpan perasaan berusaha untuk mendekati kembali. Dia mengajak Raina untuk berbincang di kedai kopi terdekat. Tapi Raina menolaknya. Ketika Raina akan pergi, Ardo memintanya untuk berhati-hati karena kota ini sedang tidak aman. Ada kasus pembunuhan dan juga orang yang dikuliti. Dan kasus itu menimpa salah satu pegawai Hotel Ambar Mangun. Ardo bertanya, apakah Raina tahu di mana letak hotel itu? Tentu saja Raina tahu karena Ambar Mangun hotel miliknya. Raina marah kepada kakek neneknya karena tidak pernah memberitahu ada kasus kematian yang menimpa kepada karyawan hotel ini. Kakek nenek hanya bermaksud agar Raina tidak kepikiran karena baru sampai di Semarang. Sejak kemarin beberapa polisi pun datang ke sini, tapi Suktini dan Garin tidak tahu tentang kematian itu. Detektif Ardo sudah mencatat beberapa hal penting di hotel ini. Lalu dia butuh beberapa hari lagi untuk mengusut kasus ini. Jadi dia membutuhkan tempat tinggal sementara. Ardo langsung bertanya apakah ada satu kamar yang tersedia untuknya. Ketika malam hari, setelah selesai sholat, Faye menyuruh kakaknya untuk berterus terang kepada Ardo agar mereka bisa kembali pacaran lagi. Ternyata akibat hubungan mereka kandas karena perbedaan pandangan soal pernikahan. Faye tidak mau punya anak. Sementara Ardo adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Raina mengira jika Ardo mencari pasangan, pasti tujuannya untuk punya keturunan. Sedangkan Raina adalah perempuan mandul. Dia tidak bisa menghasilkan anak. Maka dari itu, Raina berusaha menjauhi Ardo. Faye tahu rasanya berat bagi Raina. Masalah begitu datang bertubi-tubi. Mulai dari ayah meninggal sampai masalah asmaranya. Tapi Faye mengingatkan sang kakak agar tidak menyalahkan Tuhan. Faye menyuruh Raina sholat supaya semua cobaannya dimudahkan. Bukannya pergi sholat, Raina malah minum es teh manis hangat di balkon rumah. Saat itu ia melihat sebuah cahaya di salah satu kamar hotel. Raina langsung mengeceknya ke sana, mendengar suara tangisan dari lantai 3. Raina sangat penasaran mengapa ada orang yang menangis di sana. Saat akan mengecek, sayangnya pintu lorong lantai 3 dikunci. Raina segera mengambil perkakas untuk membobol pintu itu. Tanpa mengingat pesan sang nenek, Raina pun masuk ke lorong lantai 3 itu. Seketika lampu berkedip sangat kencang. Suara tangisan terdengar semakin jelas, bersumber dari sebuah kamar tak bernomor yang ada di ujung lorong. Raina kemudian membuka pintu itu. Lalu terlihat ada sosok wanita yang sekujur badannya berwarna putih. Sosok itu mengatakan, "Telung dino tengah wengi." Telung dino tengah wangi. Tidak terpikir oleh Raina jika itu adalah sosok hantu. Tidak terpikir oleh Raina jika itu adalah sosok hantu. Raina mengira dia adalah salah satu tamu, lalu menganggukkan kepalanya dengan niat dalam hati untuk menyapanya. Setelah itu, Raina kembali masuk ke dalam rumah. Dia masih merasa heran kenapa wanita itu sangat putih. Apa mungkin dia ketimbun bedak 1 kilo? Tetapi yang paling menjadi pertanyaan adalah, kenapa dia berkata, "Telung dino tengah wengi"? Keesokan harinya, Raina akan mengantar Faye ke sekolah. Saat itu di kaca mobil terdapat tulisan angka 1. Itu adalah pertanda hari pertama bagi Raina mengalami teror hantu putih. Kemudian Raina bertanya kepada nenek di mana keberadaan Faye. Ternyata Faye masih sarapan di ruang makan. Lalu Raina bertanya arti dari kata telung dino tengah wengi. Nenek menjawab itu artinya 3 hari tengah malam. Akhirnya Raina jujur jika semalam dia melihat cahaya di lantai 3. Lalu dia mendengar suara tangisan di sana.
Tempo hari nenek berkata lantai itu tengah direnovasi, tapi nyatanya kemarin Raina melihat ada tamu di sana. Kemudian di kamar tak bernomor, dia melihat ada perempuan serba putih. Dia mengatakan, "Telung dino tengah wengi." Nenek terkejut setengah mati. Itu adalah hal buruk bagi Raina karena kematian akan mengintainya dalam 3 hari ke depan. Namun nenek tak kuat mengatakan hal itu. Sepulangnya dari sekolah Faye, Raina melihat beberapa polisi datang untuk mengusut kematian Ningrum. Selain itu banyak tamu yang keluar dari hotel. Mungkin mereka mendapatkan gangguan karena efek terbukanya pintu tak bernomor saat kemarin malam. Lalu telepon resepsionis berdering. Karena pegawai sibuk, maka Raina mengangkatnya. Itu adalah telepon dari tamu kamar nomor 13. Dia meminta 1 handuk tambahan. Raina langsung menuju kamar nomor 13 untuk mengantar handuknya. Ternyata tamu kamar itu sedang mandi. Kemudian Raina diminta untuk langsung masuk ke dalam kamar. Setelah selesai meletakkan handuk di kasur, Raina menanyakan apakah ada hal lain yang perlu dibantu lagi. Tetapi tamu itu tak menjawab pertanyaannya. Saat Raina hendak keluar dari kamar, dia pun mendengar suara tangisan dari dalam kamar mandi. Raina kemudian mengecek kamar mandi, tapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Raina seketika dikejutkan dengan suara dering telepon. Kalau aku tidak ada di kamar mandi, lalu aku ada di mana? Ia pun diteror oleh sosok hantu berkulit putih itu. Sosok hantu keluar dari gorden lalu masuk ke dalam karpet. Kemudian seketika ranjang melayang dan hampir menimpa ke badan Raina. Beruntung ia dapat menghindar dan selamat dari teror tersebut. Lalu ia pun didatangi oleh Ardo. Setelah dicek kembali dengan Ardo, hantu kulit putih itu seketika menghilang dan kamar nomor 13 seketika rapi kembali. Ardo rasa Raina halusinasi. Setelah itu, Raina menenangkan diri sambil minum es teh manis hangat. Ketika itu, semua karyawan memutuskan berhenti bekerja karena mereka takut dengan teror hantu berkulit putih. Kemudian Ardo datang. Dia bercerita telah mengobrol bersama Karin, anak dari Ningrum. Kondisi mental Karin sudah stabil dan dia bisa mulai berbicara. Karin terus mengatakan apabila ibunya diteror oleh penghuni hotel Ambar Mangun yang ada di lantai 3. Dia mengetahui hal itu karena sebelum meninggal, Ningrum sering bercerita kepadanya tentang sosok tersebut. Sekarang semua warga mengaitkan kematian Ningrum dengan hotel ini dan warga Semarang menganggap hotel Ambar Mangun berhantu. Maka dari itulah alasan para tamu seketika pergi dan tidak ada yang mau menginap lagi di sini. Ardo meminta Suktini dan Garin bercerita tentang hantu wanita itu karena dia yakin mereka berdua mengetahui sesuatu. Akhirnya kakek dan nenek bercerita, orang yang ada di lantai 3 itu bukanlah tamu, tapi dia adalah penghuni kamar itu. Semua ini bermula saat 6 tahun yang lalu. Keadaan keuangan mereka sedang menurun. Mereka pun disuruh oleh Januar untuk mengelola hotel yang ada di Semarang. Suktini dan Garin tidak pernah tahu sebelumnya jika menantunya itu punya hotel. Mereka juga tidak tahu keluarga besannya kaya raya. Mau tidak mau, demi ekonomi yang membaik, mereka akan mengelola hotel itu. Saat mereka baru datang, bangunan ini sangat berantakan. Lalu mereka melakukan renovasi besar-besaran dan menyuruh banyak tukang. Saat salah satu tukang sedang memperbaiki listrik di lantai 3, dia mendengar suara tangisan. Lalu di kamar tanpa nomor itu, si tukang melihat sosok perempuan serba putih. Mulai dari tangannya, kakinya, rambutnya, tapi matanya berwarna merah. Perempuan itu mengatakan, "Telung dino tengah wengi." Telung dino tengah wengi. Hingga akhirnya 3 hari kemudian tukang itu tewas secara mengerikan. Tapi sebelum dia mati, selama 3 hari itu terdapat kejadian-kejadian aneh. Mulai dari listrik hotel yang mati, hingga si tukang yang selalu bertingkah aneh. Dia kerasukan, membenturkan kepalanya sendiri. Rasakan sakitku. Akhirnya Suktini dan Garin memanggil Kidanan, orang yang sangat dihormati di daerah sini, dan ia juga punya indera keenam. Bahkan saat itu, Kidanan tidak berani menyentuh kamar di lantai 3. Dia berkata, ini panggonan wingit. Dalam arti lain, ini tempat yang angker. Kamar itu ada penghuninya, dan penghuni itu tidak bisa diusir.
Kidanan berpesan jangan pernah membuka kamar ini. Supaya tidak ada yang dekat-dekat dengan kamar itu, akhirnya lantai 3 ditutup. Selama bertahun-tahun mereka aman. Tapi sampai akhirnya teror kembali karena kejadian Ningrum. Mendengar cerita itu, Raina sangat tercengang. Dia meminta kakek dan neneknya untuk mencegah Fei agar jangan masuk ke kamar itu. Sementara itu di sekolahnya, Fei diminta tolong untuk mengambil barang praktikum di dalam gudang. Padahal masih anak baru, tapi udah disuruh-suruh selur. Ketika di gudang, Fei mengalami teror. Entah mengapa hantu wanita berkulit putih itu ikut menghantuinya. Seketika patung organ tubuh berubah menjadi hidup dan berusaha menyerang Fei pakai gunting. Beruntung Fei dapat menghindar, lalu dia menjerit membuat suasana menjadi heboh. Sepulangnya sekolah, Fei dihampiri oleh Raina. Fei mengaku mengalami kejadian mistis. Raina bertanya, apakah Fei membuka kamar di lantai 3? Fei menjawab iya. Ternyata semalam setelah Raina turun, Fei malah naik ke lantai 3. Dia juga mengaku melihat cahaya dan mendengar suara tangisan di sana. Lalu dia membuka kamar tak bernomor, kemudian melihat perempuan berkulit putih itu. Raina sangat khawatir mendengar hal itu. Lalu Ardo mengajak Raina untuk pergi ke orang pintar yang pernah dipanggil oleh kakek neneknya saat dulu, yaitu Kidanan. Akhirnya mereka datang ke rumah Kidanan. Ternyata hantu itu benar-benar tidak bisa diusir. Ada sesuatu yang membuatnya tertahan di sana dan tidak bisa pergi. Ardo bertanya, apakah ada cara lain agar sosok itu tidak memakan korban lagi? Kidanan berusaha melakukan itu. Tapi apalah daya, sosok itu tidak bisa diajak berbicara. Dia sangat menutup diri, bahkan untuk mengetahui namanya pun Kidanan tidak bisa. Padahal nama sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Untuk saat ini, Kidanan memberikan saran agar Raina dan Ardo mencari nama dari sosok hantu itu. Waktu mereka pun tidak banyak, yaitu hanya 3 hari sampai tengah malam. Tibalah di malam hari, Raina mulai merasa aneh. Selama hidupnya, ayah tak pernah membicarakan hotel ini. Bahkan tidak pernah mengajaknya dan Fei untuk melihat hotel ini. Lalu telepon berdering. Itu dari pengacara almarhum Pak Januar. Pengacara mengkonfirmasi jika surat bangunan hotel itu atas nama Baskara, bukan Januar. Di sini Raina mengetahui jika nama asli bapaknya adalah Baskara. Lalu dia berganti nama menjadi Januar. Raina tidak tahu apa alasan ayahnya berganti nama. Raina seketika teringat saat dulu bapaknya pernah berkata memiliki rahasia. Dan rahasia-rahasia itu ditulis dalam beberapa buku novel karya tulisannya. Raina menyuruh semua orang untuk membaca novel-novel karya ayah. Siapa tahu di sana ada yang membahas tentang penghuni kamar di lantai 3 itu. Ketika tengah membaca, Raina melihat cahaya itu lagi di lantai 3. Raina bergegas menghampirinya. Saat itu ia dicegah oleh Ardo dan juga Fei. Raina mengatakan selama ini tidak ada yang pernah masuk ke dalam kamar itu. Semuanya hanya berhenti sampai di depan pintu. Raina yakin pasti ada sesuatu petunjuk di dalam kamar itu. Jika dia hanya diam saja, maka besok lusa Raina dan adiknya bisa mati. Akhirnya, Fei menemani Raina untuk masuk ke dalam kamar tak bernomor. Sementara Ardo berjaga di luar karena Raina melarangnya ikut masuk, takut terkena kutukan Telung Dino Tengah Wengi. Mereka berdua kemudian berpencar, menggeledah kamar tersebut berusaha mencari petunjuk. Di sana Raina melihat banyak barang perempuan, seperti baju, sepatu, dan lain-lain. Tanpa sengaja Raina menyenggol barang, kemudian dia menunduk. Dan seketika melihat sesuatu di bawah kolong kasur. Terlihat ada sebuah teras yang sudah hancur. Dan di bawah teras itu ada sebuah potongan kertas. Di sisi lain, Fei mencari sesuatu di kamar mandi. Pada sebuah cermin, Fei melihat ada sosok putih di belakangnya. Seketika Fei kerasukan. Raina melihat adiknya membenturkan kepalanya sendiri ke tembok dinding. Fei. Lalu ada wajah mengerikan di belakang kepala Fei. Lalu Fei mencekik Raina secara brutal. Kemudian Fei berhasil didorong sampai ia terpental jauh ke atas lemari. Secara mengerikan, Fei merayap di atas dinding. Di luar ruangan, Ardo mendengar suara keributan.
Lantas ia masuk untuk menyelamatkan mereka. Ardo berusaha menahan Fei yang sedang menyerang Raina. Namun kekuatan Fei sangat besar. Lalu tubuh Ardo dilempar sampai ia kesakitan. Saat Fei lengah, beruntung Ardo langsung mendorongnya dengan sangat keras, membuat Fei kembali tersadar. Kemudian hantu kulit putih keluar menampakkan diri. Ia pun mengatakan, "Telung dino tengah wengi." Telung dino tengah wengi. Setelah itu, mereka yang ketakutan lantas keluar dari kamar tersebut. Kini Ardo ikut terkena kutukan, sama seperti Raina dan juga Fei. Keesokan harinya, kepala Fei diperban dan tulang kakinya retak sehingga harus jalan pakai tongkat. Ketika itu, mereka kembali dikejutkan dengan tulisan angka 2 di kaca cermin. Kemudian Raina memperlihatkan barang temuannya di kamar tak bernomor semalam. Ia menemukan sepotong kertas dengan sebuah tulisan di belakangnya. Tulisan itu ditemukan di sebuah ubin rusak yang ada di bawah tempat tidur. Kemudian mereka didatangi oleh kakek nenek. Mereka juga menemukan potongan surat dari kamar nomor 1, 2, dan 3. Semua potongan itu sama-sama berada di ubin pecah yang terdapat di bawah kasur. Ardo langsung berkata bahwa ini adalah sebuah puzzle. Potongan-potongan kertas kecil itu apabila disatukan akan membentuk sebuah surat. Akhirnya mereka menggeledah semua kamar hotel dan menemukan satu persatu bagian surat itu. Setelah semuanya terkumpul, akhirnya surat itu bisa dibaca. Mereka berharap ada petunjuk tentang sosok hantu berkulit putih. Setelah dibaca, ternyata itu adalah surat cinta dari sosok wanita putih kepada Baskara. Hal ini sangat mencengangkan. Ternyata sosok putih itu memiliki hubungan dengan ayah Raina dan Fei. Isi dari surat itu adalah tentang sebuah tempat awal kali pertemuan wanita putih bersama Baskara. Mereka bertemu di tempat yang penuh hamparan putih. Di sana pun terdapat banyak tumbuhan tinggi, indah, dan berdaun jarum. Aku tidak akan pernah lupa, disitulah pertama kali kita bertemu. Aku harap kita bisa selalu bersama, layaknya mereka yang kokoh, kekal, dan abadi. Tulis sosok perempuan putih dalam suratnya. Raina seketika berpikir apa tumbuhan yang tinggi, indah, dan berdaun jarum, lalu kokoh, kekal, dan abadi. Karena pengetahuannya luas, Raina seketika bisa menebak tumbuhan itu adalah pohon pinus. Pohon pinus itu tinggi, indah, dan daunnya kecil, runcing seperti jarum. Pohon pinus juga kokoh dan berumur ratusan tahun, maka dari itu disebut kekal dan abadi. Raina bertanya di mana tempat yang terdapat banyak pohon pinus. Kakek memberitahunya, tempat itu cukup jauh dari hotel ini, harus masuk ke pedalaman hutan. Lalu mereka harus terus melaju selama 5 km. Setelah itu mereka harus berjalan karena tidak ada alat transportasi yang bisa dipakai lagi. Setelah melewati semua itu, akhirnya Raina dan Ardo sampai di tempat yang terdapat di surat itu, yaitu di sebuah hamparan putih yang ternyata maksudnya adalah bunga-bunga melati, lalu dikelilingi oleh banyak pohon pinus. Disinilah tempat pertama kali wanita itu bertemu dengan Baskara. Lalu mereka melihat seorang warga di atas perahu. Beruntungnya dia mengerti bahasa Indonesia. Dia bernama Parjo. Raina bertanya, dari mana asal bunga melati putih itu? Parjo menjawab, dari desa tempatnya tinggal, berada di seberang danau ini, yaitu Desa Kembang Putih. Ardo ingin datang ke desa itu untuk bertanya-tanya, karena ini ada sangkutannya dengan kasus pembunuhan di Semarang. Ardo ingin bertemu dengan kepala desa Kembang Putih. Akhirnya mereka diantar ke sana dengan naik perahu. Setelah mengarungi danau, akhirnya mereka pun sampai di Desa Kembang Putih. Di sana mereka bertemu dengan ketua desa yang bernama Sumardi. Mereka pun disuguhkan secangkir es teh manis hangat oleh istri Pak Sumardi. Ternyata Bapak Sumardi hanya bisa bahasa daerah setempat. Beruntung ada Parjo yang bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Ardo dan Raina menjelaskan, di Semarang ada seseorang yang terbunuh dengan keadaan dikuliti. Pelakunya bukan manusia, tapi sosok tak kasat mata. Mereka kesini mencari petunjuk dan yakin jika dulu ketika sosok itu masih hidup, dia pernah tinggal di desa ini. Wujudnya perempuan, rambutnya putih, kulitnya putih, tapi matanya warna merah. Ardo bertanya apakah mereka tahu tentang sosok itu. Mendengar hal itu, Pak Sumardi seketika berkata tidak tahu. Dan dia tidak mengerti apa-apa. Lalu dia meninggalkan mereka begitu saja. Saat itu, Raina dan Ardo ditawarkan menginap di rumah Parjo.
Karena dalam keadaan malam dan hujan deras seperti ini, mustahil untuk menyeberang danau. Besok pagi akan Parjo antarkan pulang. Di saat itu, Raina meratapi nasibnya. Ia semakin mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan. Kenapa Tuhan jahat, memberikannya cobaan bertubi-tubi. Sedari dulu dia pernah mencoba untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi ibunya seketika kritis dan ayahnya divonis kanker. Raina berharap dengan pindah ke Semarang punya kehidupan yang baru. Tetapi di sini ia pun harus menghadapi kematiannya, kematian Faye dan juga kematian Ardo. Raina semakin yakin Tuhan jahat kepadanya. Ardo meminta Raina untuk mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lain. Pasti di balik semua ujian itu ada hikmah yang bisa Raina ambil. Tanpa disadari, dengan semua cobaan itu membuat Raina menjadi orang yang sangat kuat untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Ardo juga dulu sangat marah kepada Tuhan ketika istrinya meninggal. Tapi ia yakin di hidup ini ada yang namanya ujian, cobaan. Yang mana itu semua semata-mata agar mereka menjadi orang yang lebih kuat. Setelah itu mereka mendengar pertengkaran antara Pak Sumardi dan istrinya. Pak Sumardi melarang istrinya untuk bercerita apapun kepada Raina dan Ardo. Ketika mereka berdebat di luar rumah, Raina dan Ardo menyelinap masuk ke rumah keluarga Sumardi. Di sana mereka pun melihat lukisan wanita putih itu. Seketika Bu Sumardi datang. Ia berkata, wanita putih itu adalah anaknya. Ketika Pak Sumardi pergi dari rumah, istrinya pun mulai bercerita tentang anaknya itu. Sosok perempuan serba putih itu namanya adalah Menur. Dia anak dari bapak dan ibu Sumardi. Dia terlahir sebagai anak albino. Anak itu sengaja diberi nama Menur karena kulitnya seputih bunga menur, bunga yang sudah lama tumbuh di desa ini. Menur adalah sejenis bunga melati dengan kelopak yang tumbuh. Kelainannya sebagai seorang albino membuat dia dibully sejak kecil sampai dewasa. Dia disebut-sebut sebagai anak setan. Menur sering disiksa oleh bapaknya karena membuat malu keluarga, sehingga Menur sering menyendiri, larut dengan pikirannya sendiri. Lama-kelamaan karena terus dihina, Menur sakit hati. Lalu ia memilih meninggalkan orang tuanya dan juga desa Kembang Putih. Lalu pergi ke dalam hutan berniat melarikan diri. Sejak saat itu tak pernah terdengar kabar lagi tentang Menur. Warga desa pun tak ada yang berani membicarakannya karena takut terkena kutukan. Sementara itu di rumah, saat akan mengambil air minum, Faye melihat ada tulisan angka 3 di kaca dapur. Waktu mereka tidak banyak, hanya sampai tengah malam ini. Kemudian Raina dan Ardo datang. Akhirnya mereka tahu nama dari sosok perempuan itu. Dia adalah Menur binti Sumardi. Kidanan pun dipanggil kembali, lalu memulai ritual untuk berkomunikasi dengan Menur. Setelah itu akhirnya Menur mau bercerita tentang masa lalunya. Dalam pelariannya, Menur pergi menyeberangi danau dan sampai di hutan pinus. Namun sayangnya ia terjatuh dan pingsan di sana, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian ayah mereka yang bernama Baskara sedang berburu di hutan pinus itu. Baskara pun menemukan Menur tergeletak pingsan. Lalu ia membawa Menur ke Hotel Ambar Mangun, yang saat itu masih tahap merintis, belum sepenuhnya beroperasi. Baskara pun akhirnya menerima Menur bekerja di sana sebagai pengelola hotel. Lama-kelamaan mulai muncul bibit asmara di antara mereka berdua. Cinta Baskara sangat besar sekali hingga ia tak memandang fisik Menur. Suatu hari Baskara izin pamit pergi ke kota karena ada suatu pekerjaan. Saat menunggu Baskara pulang, Menur membuatkan surat cinta untuknya. Surat itu dibagi menjadi banyak bagian, lalu disembunyikan di beberapa lantai kamar. Menur berniat ingin membuat permainan untuk Baskara ketika ia pulang nanti. Tetapi setelah beberapa lama kemudian, Baskara tak kunjung pulang. Selama berbulan-bulan, Menur sendirian di rumah, menunggu kepulangan Baskara. Karena Baskara sudah terlalu lama menghilang, akhirnya Menur memutuskan berangkat ke kota untuk mencarinya. Dengan menggunakan pakaian tertutup, Menur mengelilingi kota Jakarta, berusaha mencari Baskara. Hingga akhirnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Baskara sedang bergandengan tangan dengan perempuan lain. Menur yang sakit hati memutuskan pulang kembali ke rumah. Di rumah Menur sangat depresi. Ia merasa tidak ada satupun orang yang dapat mencintainya dengan tulus. Itu semua karena dia jelek, albino, berbeda dengan orang lain. Menur tidak suka dengan wajahnya. Akhirnya Menur menguliti dirinya sendiri. Ia pun tewas secara tragis karena kehabisan darah.
Sebab itulah Menur menjadi arwah yang sangat jahat dan menjadi penunggu Hotel Ambar Mangun di kamar tak bernomor yang ada di lantai 3. Dia tidak suka kepada semua manusia karena menurutnya manusia itu adalah makhluk yang paling jahat. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun untuk mengusik ataupun mengusirnya dari kamar hotel itu. Kidanan memberitahukan semua kisah itu kepada Raina dan Ardo. Mereka harus menenangkan arwah Menur yang penuh dengan dendam itu dengan cara menyatukan dua unsur, yaitu unsur dunia dan juga kematian. Tak lama kemudian hantu Menur murka. Ia berkata mereka semua akan mati. Lalu pintu seketika roboh membuat Kidanan terjatuh ke bawah tangga. Di saat itu Kidanan pun diserang. Rahangnya ditarik secara berlawanan, membuat kepalanya seketika robek dan hancur. Satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan mereka sudah mati. Sementara mereka hanya punya waktu sampai tengah malam. Mereka pun sudah pasrah menanti kematiannya. Mereka berada di ambang kematian. Mereka pun kebingungan dengan maksud terakhir perkataan Kidanan. Satukan dua unsur dari alam dunia dan alam kematian. Lalu Fei tanpa sengaja menjatuhkan tongkatnya. Di bawah kasur, Fei menemukan sebuah kardus yang ternyata barang-barang milik ayahnya saat dulu. Di dalam kardus itu ada sebuah surat dari Baskara untuk Menur dan juga ada sebuah cincin. Ternyata tujuan Baskara ke Jakarta saat itu bukanlah untuk urusan pekerjaan. Ternyata diam-diam Baskara ingin memberikan kejutan, yaitu memberikan Menur cincin dan berniat akan melamarnya. Cincin yang dibeli adalah berlian berbentuk melati sebagai simbol cintanya untuk Menur. Tapi sayangnya saat di kota Baskara mengalami kecelakaan. Ia ditabrak oleh mobil keluarga bangsawan. Akibat kecelakaan itu Baskara lupa ingatan. Wajah Baskara sangat mirip dengan anak mereka yang telah mati, sehingga keluarga bangsawan mengangkatnya sebagai anak. Dan saat itu Baskara diberi nama Januar. Kemudian Baskara dinikahkan dengan seorang wanita, yaitu anaknya Suktini dan Pagarin. Dari pernikahan mereka, lahirlah Raina dan juga Fei. Di sisi lain, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya Baskara mulai mengingat semua masa lalunya. Setelah ingat dengan Menur, Baskara segera pulang ke Semarang, ke Hotel Ambar Mangun. Namun, di sana Baskara menemukan Menur sudah meninggal dalam keadaan terkuliti. Baskara sangat bersedih ketika itu. Kisah cintanya berujung tragis seperti ini. Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur. Dia pun sudah memiliki keluarga. Akhirnya Baskara memilih merahasiakan semua itu, lalu mengubur mayat Menur secara diam-diam di ruangan gudang yang ada di sebelah bangunan hotel ini. Kuburan Menur pun ditandai dengan sebuah ukiran gambar bunga melati. Saat itu Baskara mengubur namanya. Ia menganggap dirinya sebagai Januar. Itulah sebabnya Baskara berganti nama menjadi Januar. Menur harus tahu jika selama ini ia salah paham. Sebenarnya ayah mereka cinta kepadanya dan tidak berniat untuk mengkhianatinya. Mungkin jika Menur tahu ini semua, amarahnya akan mereda. Ardo seketika paham dengan maksud Kidanan untuk menyatukan dua unsur dari alam dunia dan kematian, yaitu pasangkan cincin bunga melati ini ke mayatnya Menur. Dengan itu arwahnya dapat tenang. Mereka tak punya banyak waktu. Mereka harus menemukan mayat Menur di dalam gudang belakang sebelum jam 12 malam. Sementara sekarang sudah pukul 9. Jika terlambat, nyawa mereka tidak akan tertolong. Mereka kemudian berpencar, mencari sebuah tempat yang mana di dindingnya terdapat gambar bunga melati. Karena di sanalah kuburan Menur berada. Ketika tengah mencari, Ardo dihampiri oleh sosok Menur. Setelah itu, Raina melihat Ardo sedang menggali tanah. Ardo berkata kuburannya ada di sini, dan terlihat ada ukiran gambar bunga di sana. Raina lantas membantu Ardo menggali tanahnya. Sementara itu, kakek, nenek, dan Fei berdoa bersama, meminta keselamatan untuk Raina dan Ardo. Mereka sangat khawatir karena waktu terus berjalan. Sementara itu, setelah lama menggali, mayat Menur tak kunjung ditemukan. Setelah Raina mengecek, ternyata gambar bunga di dinding tidak sama seperti bunga yang ada di cincin. Di saat itulah Ardo tertawa. Ternyata dari tadi dia dirasuki oleh Menur. Raina kemudian diserang dan hampir ditebas oleh cangkul. Beruntung ia dapat keluar dari lubang lalu menendang dada Ardo hingga ia tersungkur. Ardo yang terasuki terus mencari Raina. Ketika itu ia tidak melihat Raina yang sedang bersembunyi. Hampir saja cangkul menusuk kepala Raina.
Ardo terus saja mengejarnya. Kemudian Raina bersembunyi di lubang tadi. Ketika Ardo lengah, Raina langsung menebas kaki Ardo hingga ia tumbang. Setelah itu kepala Ardo dipukul sampai dia pingsan. Raina segera keluar dari lubang itu, kemudian bergegas mencari kuburan menur. Setelah lama berkeliling, ia pun tak kunjung menemukan kuburan itu. Ia pun lelah lalu melempar tasnya. Kemudian keluar sebuah surat yang ternyata pesan dari kakek neneknya, yang mana tertulis jika hanya Tuhan yang dapat menolong Raina dalam situasi ini. Raina disuruh sholat meminta petunjuk karena bisa jadi ini adalah sholat terakhirnya. Ternyata diam-diam nenek menaruh sajadah di dalam ransel Raina. Akhirnya Raina mendapatkan titik terang. Dia langsung bersuci dengan cara tayamum. Lalu ia melaksanakan sholat. Setelah selesai, dia pun meminta petunjuk. Setelah itu Ardo sadar, lalu bergegas mencari Raina. Sementara itu, pada akhirnya Raina menemukan gambar bunga itu pada sebuah dinding. Berarti kuburan menur ada di daerah tersebut. Di sisi lain, zikir keluarga Raina semakin kencang karena hanya kurang 10 menit lagi untuk sampai ke tengah malam. Raina hanya punya waktu 10 menit untuk menggali kuburannya. Beberapa lama kemudian, akhirnya mayat menur berhasil ditemukan. Tapi tiba-tiba Ardo mencangkul punggung Raina. Ketika itu Raina diserang, padahal ia hanya perlu memasukkan cincin itu ke tengkorak menur. Sementara waktu terus berjalan, apakah Raina mampu menyelesaikannya? Atau semuanya akan berakhir sia-sia? Sayangnya, Raina malah membawa si Ardo ke gudang. Seharusnya dia sudah bisa menyelesaikan semua ini sejak jam setengah 12. Akhirnya cincin itu pun berhasil melingkar di jari menur sebelum jam 12 malam. Tiba-tiba tengkorak menur goyang dumang. Kemudian arwah menur muncul dan tersenyum kepada mereka. Lalu ia pergi. Bye-bye anak pungut. Setelah itu, polisi dan mobil ambulan datang untuk mengevakuasi para mayat yang ada di dalam hotel. Lalu mereka pun dimintai keterangan atas kematian tidak wajar di Hotel Ambar Mangun. Keesokan harinya, suasana sudah jauh lebih tenang. Di saat itulah, Ardo berniat melamar Raina. Setelah pulang ke Jakarta nanti, ia akan segera menikahinya. Ardo akan menerima Raina dengan segala kekurangannya. Ternyata semuanya berujung manis dan bahagia. Ketika malam hari, Raina dan Ardo sangat bersemi-semi sampai tak bisa berhenti menelepon padahal masih ada di hotel yang sama. Tapi kemudian muncul sebuah telepon dari menur. Telung dino tengah wengi. Ternyata terornya belum berhenti Slur. Ketika tepat jam 12 malam, hantu menur keluar dari cermin. Keesokan paginya, Raina menemukan Ardo sudah tewas dengan keadaan dikuliti. Raina seketika lemas melihat hal itu. Sontak menjadi pertanyaan besar baginya. Kenapa hanya mereka berdua yang selamat, sementara Ardo menjadi korban? Ternyata itu semua karena menur tidak akan pernah menyerang keturunan dari Baskara, sehingga Raina dan Faye akan tetap aman. Tetapi, rasa sakitnya terhadap manusia tidak akan pernah hilang. Siapapun yang masuk ke kamar itu, selain mereka berdua, nasibnya tidak akan berubah. Mati dalam 3 hari saat tengah malam dengan cara dikuliti. Maka dari itulah Ardo turut menjadi korban. Sementara menur akan terus berada di kamar lantai 3 karena dia tidak bisa pergi dari dunia ini. Orang yang mati bunuh diri tidak akan punya tempat di alam kematian. Ternyata Faye dirasuki oleh menur, sehingga mengetahui itu semua. Terima kasih, anak-anak Baskara. Setelah itu, Hotel Ambar Mangun ditutup karena muncul banyak rumor jika hotel itu berhantu. Karena sudah tidak beroperasi, keluarga Raina menjual hotel tersebut. Masih simpang siur di antara warga Semarang. Apakah hotel itu angker atau tidak? Ada yang meyakini dan juga ada yang tidak.
Film pun ditutup oleh para polisi yang diberikan perintah untuk memeriksa hotel tersebut. Mereka diminta untuk mengusut kasus kematian Hotel Ambar Mangun. Lalu mereka naik ke lantai 3 karena mendengar suara tangisan di sana. Kemudian di sebuah kamar tak bernomor, mereka melihat hantu Menur. Menur berkata, "Telung dino tengah wengi." Telung dino tengah wengi. Dan film pun berakhir.